belum masuk abang dan bapak kayaknya belum ada. Jadi kakak-kakak dan adik semua, selamat datang di pendalaman Alkitab kelompok Biblika Progresif. Kelompok Biblika Progresif ini adalah kelompok kecil yang anggotanya saya, Kak Obe, Kak Dina, Dina Elisa Siahaan, Esmeralda, dan Melinda. Tapi hari ini Melinda lagi berhalangan, jadi nggak bisa ikut bareng kita. Nah, kami prihatin dan sangat ingin supaya kita semua belajar bersama gitu. Jadi kami menginisiasi PA ini untuk dipublikasikan juga melalui YouTube. Kalau misalnya ini nanti kemungkinan juga bahan-bahan materi ini akan kami publikasikan dalam bentuk buku. Semoga terrealisasi dengan baik gitu supaya semakin banyak juga yang diberkati lalu menjadi pembelajaran bersama sih gitu. Nah, sore ini adalah PA yang ke-9 kalau saya nggak salah yang dibawakan oleh Kak Ratna. Terima kasih Kak Ratna atas kebaikan hatinya. Nanti Kak Ratna akan diperkenalkan oleh moderator. Jadi sekarang saya mau perkenalkan moderator. Moderatornya adalah Esmeralda Sembiring, mahasiswi udah selesai sih. Udah tinggal nunggu wisuda dari STT Jakarta, SSI Teol. Nanti per 2 hari lagi lah ya. Masuk September nanti dia di wisuda gitu. Jadi dia yang akan memoderasi percakapan kita sore ini dan saya serahkanlah ke moderator, dipersilahkan memimpin PA kita. Terima kasih. Sebelumnya, Kak Tina bolehkah membuka kita dalam doa? Oh iya benar, aku yang membuka kan harusnya berdoa ya. Kita apa, Kak Tina? Baiklah kakak dan adik semuanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah untuk karuniamu yang begitu unik dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur untuk setiap pengalaman dan pemeliharaan Tuhan yang terus terjadi dalam hidup kami. Di sore hari ini kami mau belajar bersama ya Tuhan, bersama dengan Kak Ratna dan kakak-kakak yang lain dalam pendalaman Alkitab sore ini. Kami mohon kepadamu Engkau yang menolong kami, Engkau yang memberikan kami hikmat dan pengetahuan, sehingga kami boleh terus belajar untuk mengajar juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke. Silakan sih. Terima kasih Kak Tina. Selamat sore rekan-rekan, kakak-kakak semua. Di sore hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai Hagar dan Sarah. Temanya adalah musuh atau teman gitu kan. Yang tadi kalau kita bahas-bahas ya teman tapi musuh atau gimana nih gitu kan. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar dan senang sekali karena tadi responsnya juga di awal semua ingin belajar bahkan sampai cepat-cepat pulang agar kita bisa bersama-sama bertemu di PA ini. Hari ini kita akan belajar dari Kak Ratna. Kak Ratna adalah pendeta di Gereja Masehi Injili di Halmahera. Dan Kak Ratna juga baru memulai studi doktoralnya di STFT Jakarta. Hari ini kita belajar bersama dari Kejadian 16 ayat 1 sampai 16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kejadian 16 ayat 1 sampai 16. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, dan Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya.
Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang-orang sumur Lahai Roi, letaknya antar Kades dan Bared. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Demikian pembacaan kita pada sore hari ini. Dipersilahkan untuk Kak Ratna menyampaikan materinya. Kak Ratna, maaf, Mas Iya. Oke. Terima kasih Esi dan Tina yang sudah membuka kegiatan kita di sore hari ini. Teman-teman semua, saya merasa sangat bersyukur bisa diberi kesempatan mengambil bagian pada kegiatan belajar bersama yang menurut saya ini karena judulnya progresif, maka dia harus berbeda dari yang PA-PA biasanya. Karena itu saya mencoba melihat hal-hal mana yang bisa saya bagikan dan saya mengajak kita untuk sama-sama memberi pemaknaan atau refleksi atas apa yang sudah saya siapkan. Oke, teman-teman, saya memberi judul musuh atau teman. Lanjut. Ya. Kisah Hagar dan Sarah, teman-teman, merupakan salah satu dari sekian banyak kisah yang ada dalam Alkitab yang memperhadapkan dua orang perempuan. Misalnya seperti kisah Esther dan Wasti, Rahel dan Lea, Marta dan Maria, Ruth dan Naomi. Kisah-kisah ini menggambarkan sebagian besar memunculkan adanya konflik antar perempuan dalam pusaran kekuasaan patriarki. Untuk mendapatkan perhatian dari suami, pengakuan atas status sosial pribadi dan keluarga, misalnya siapa yang bisa memberikan anak laki-laki kepada keluarga itu, lalu kemudian penyelamatan ekonomi keluarga, bahkan sebagai tanda kepatuhan pada perintah Tuhan. Hasil penafsiran tradisional pada umumnya mendikotomi posisi para perempuan.
Jadi siapa yang paling benar, sikap siapa yang benar, siapa yang salah, sikap siapa yang layak dijadikan model, sikap siapa yang akan dikritik, dan kemudian model penafsiran ini masih berlangsung sampai sekarang dan celakanya diyakini sebagai kebenaran oleh sebagian orang. Kisah Hagar dan Sarah dalam Kejadian ada dalam dua pasal yang berbeda, pasal 16 dan pasal 21. Kalau pada pasal 16 itu digambarkan permulaan perjumpaan kisah antara Sarah dan Hagar, bagaimana ketika Hagar mulai memasuki keluarga Sarah. Dan Kejadian 21 itu adalah klimaks dari sekian banyak konflik yang terjadi di tengah-tengah keluarga Abraham dan Sarah ketika Hagar masuk di dalamnya. Pada kisah Sarah dan Hagar, teman-teman, tergambar jelas wajah patriarki antara relasi personal yang terdekat. Antara suami dan istri, Abraham kepada Sarah, tuan dan hamba, antara sesama perempuan, bahkan antara Tuhan dan dua umat perempuannya, Sarah dan Hagar. Kisah ini sekaligus menggambarkan penindasan antara laki-laki kepada perempuan, suami kepada istri, nyonya kepada pembantunya, perempuan yang memiliki status sebagai istri kepada perempuan yang belum berkeluarga atau belum bersuami. Dalam banyak penafsiran tradisional, sekali lagi, saya mengamati bahwa narasi Hagar dan Sarah, perspektif korban dan penindas menjadi sentral ketika kita membedah teks ini. Ini banyak ditemukan dalam studi-studi PA, bahkan analisis feminis yang berkembang. Perbedaan status, posisi, dan peran keduanya dijadikan tolak ukur untuk mengkaji relasi yang melibatkan keduanya dan bagaimana Abraham dan Tuhan yang digambarkan sebagai penyebab konflik antara Hagar dan Sarah. Saya mengutip pendapat Fievel dan Gunn yang dikutip oleh Kamitsuka Margareta Kamitsuka, seorang feminis teologi. Dia mengatakan bahwa pada Kejadian 16 dan 21 itu secara jelas telah menumbangkan segitiga. Ada semacam segitiga yang dibangun antara Abraham, Hagar, dan Sarah. Ini segitiga genting yang dibangun oleh Sarah. Dengan maksud untuk mengamankan kehormatan rumah tangganya dan status sosialnya. Rencana Sarah dimulai dengan melakukan eksploitasi terhadap Hagar, tetapi kemudian Sarah menjadi orang yang dilanggar dan menjadi outside others. Hagar di sisi lain untuk sementara mengambil posisi Sarah dan merasa memiliki otonomi diri yang sempat dimiliki oleh Sarah. Keduanya menjadi korban pada konteks ini. Sama-sama menderita, sama-sama menjadi ibu dan melahirkan anak laki-laki, yang seorang diusir, yang seorang tetap tinggal tetapi di bawah tekanan patriarki yang juga membuatnya terusir dari identitasnya sendiri. Pandangan Fievel dan Gunn dengan tepat menunjukkan bagaimana tekanan budaya patriarkal dapat menyebabkan perempuan yang mungkin merupakan sekutu untuk saling berselisih, bersaing, mendapatkan status sebagai pembawa anak laki-laki. Tanggapan lain muncul dari Renita Wims. Dia mengatakan bahwa tindakan kekerasan yang Hagar dan Sarah lakukan sebenarnya telah menggugurkan atau menggagalkan upaya mereka untuk mendapatkan pembebasan atas tradisi. Sarah yang ingin mendapatkan pengakuan sebagai istri yang bijak karena dia berusaha menjaga kehormatan keluarga. Dan Hagar yang berharap bahwa dia akan dihargai karena melahirkan seorang anak laki-laki untuk Abraham. Dan menurut Wims ini disebut sebagai solidaritas bersama Hagar dan Sarah di bawah patriarki. Jadi mereka bersolidaritas untuk mendapatkan pengakuan itu. Pendapat lain dari Cheryl Exum itu, dia mengatakan bahwa situasi ini adalah salah satu situasi yang disebut sebagai eksploitasi perempuan yang memiliki kelas sosial yang tinggi kepada bawahannya. Ia menyimpulkan bahwa Hagar dan Sarah membuat korban satu sama lain.
ini sedikit berbeda dari yang tadi. Sarah dengan kekuasaannya menyalahgunakan Hagar, dan Hagar yang tampaknya menginginkan posisi Sarah. Exam menyebutkan dengan sebuah statement, nyonya yang mandul dan hamba yang subur, keduanya berdiri di tanah yang sama. Pembaca lain, teman-teman, teologi feminis yang lain, Sheryl Sanders, yang kebetulan adalah seorang teolog feminis yang concern pada isu tentang rasisme, dia menekankan bagaimana tindakan Sarah yang dianalogikan sebagai tindakan para budak, wanita kulit putih yang terjadi di Amerika. Dan praktik perlawanan Sarah ini digambarkan di sepanjang garis model emansipasi perlawanan terhadap perbudakan yang berbasis rasisme. Jadi Hagar dianggap sebagai orang yang membawa pembaharuan baru ketika memahami mekanisme perbudakan. Dalam teks ini, teman-teman sekalian, Sarah menyebut Hagar sebagai hamba, bukan budak. Saya memeriksa Kejadian pasal 30 ketika Lea dan Rahel mengambil 2 orang perempuan yang akan diserahkan kepada suami mereka itu, tapi di situ disebutkan sebagai budak mereka, yaitu Silpa dan Bilha, dan menyerahkan kepada suaminya. Terminologi hamba atau servant dan budak, slave, menunjukkan posisi yang berbeda dari segi status, perlakuan, dan akses. Meskipun dalam konteks Indonesia, banyak tradisi tertentu yang menganggap bahwa kata hamba dan budak itu adalah sesuatu yang sama. Nah, penyebutan ini memberi jalan untuk kita mencari tahu lebih dalam seperti apa sebenarnya hubungan Hagar dan Sarah dalam kisah ini. Lagi-lagi saya melihat pandangan Margaret Kamitsuka, dia menggunakan pendekatan salah seorang teologi feminis Yahudi yang lahir di Syria dan berkebangsaan Argentina, namanya Safina Tibal. Dia membaca kisah Sarah dan Hagar dari latar belakang tradisi matrilinear kuno yang independen dari tradisi perjanjian Abraham. Jadi dia secara khusus mengamati relasi Hagar dan Sarah dari sudut pandang matrilineal. Tibal mengkontekstualisasikan kisah ini dalam terang agama-agama Dewi pada waktu itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat memperdebatkan kemungkinan adanya religiusitas perempuan non-patriarki dengan pendekatan arkeologis dan historis. Temuan dari Safina Tibal ini, teman-teman, menurut saya sangat menarik, karena dia mencari di balik penggambaran eksegetis patriarkal tentang dunia Alkitab kuno, dan berpendapat bahwa masyarakat patriark kuno dari Alkitab kemungkinan itu ditandai oleh kantong-kantong budaya adanya pendeta matriarkal di Mesopotamia, di mana perempuan memiliki kekuatan yang besar. Dan menurut dia, Sarah memegang posisi yang mirip dengan para pendeta Mesopotamia, yang membawa orientasi agamanya sendiri sejalan dengan pemujaan suaminya terhadap Yahweh. Karena itu Sarah sangat istimewa. Dalam penelitian ini, menurut dia, Hagar bukanlah budak Sarah atau langsung menjadi selir Abraham. Seandainya dia adalah selir Abraham, dia akan berusaha untuk memberi lebih banyak anak. Seperti budak-budak yang di teks yang lain, yang memberi anak lebih dari 1. Tapi dalam kisah ini menyeratkan bahwa Sarah mengatur agar Hagar mengandung hanya 1 anak oleh Abraham, seorang putra, dan dipandang sebagai pewaris Sarah, karena Sarah waktu itu belum punya anak. Yang kedua adalah seandainya Hagar adalah budak Sarah, maka dia akan digambarkan sebagai orang yang melakukan tugas-tugas yang kasar. Tapi Safina Tibal menunjukkan bahwa selama episode ketika Abraham menjamu 3 pengunjung tamu yang datang, itu Sarah yang membuat kue mereka, bukan Hagar. Kejadian pasal 18 ayat 6. Lalu dia juga berpendapat bahwa ketika Hagar menjadi pelayan Sarah, Sarah juga menawarkan perlindungan kepada Hagar supaya terhindar dari keinginan seksual yang tidak diinginkan dari Abraham atau dari pria lain di unit keluarga besar mereka. Jadi Sarah memberi perlindungan khusus kepada Hagar.
Mengapa Sarah melakukan ini? Sebab sebagai seorang pelayan atau pendeta perempuan dalam tradisi matrilineal itu, akan tetapi dia tidak memiliki anak, seorang pelayan tetap tidak bisa memiliki anak secara bersamaan dengan nyonya pendetanya atau pembinanya, sampai pada saat ketika dia diberi kehormatan untuk melahirkan pewaris pendeta perempuan itu. Disinilah posisi ketika Sarah terdesak harus memberikan anak tapi dia tidak bisa, dan dia mengambil tradisi ini untuk menjadikan Hagar sebagai pewaris. Konflik yang muncul antara perempuan ini menurut Safina bukan karena kecemburuan Sarah atas kesuburan Hagar, tetapi karena pelanggaran adat istiadat matrilineal oleh Abraham. Abraham dianggap atau rupanya melanggar perjanjian bahwa Hagar akan menanggung ahli waris Sarah dan sebaliknya mengklaim anak laki-laki itu sebagai ahli warisnya. Karena itu, sehingga Abraham mengubah status Hagar dari pelayan Sarah menjadi selir Abraham. Dan di sini kita tidak bisa heran ketika Hagar dia hamil dan mendapatkan anak, kemudian dia balik menindas Sarah. Karena dia mendapatkan legitimasi itu. Dengan demikian teman-teman, kisah Hagar adalah salah satu dari budaya matriarkal dalam sejarah Israel kuno. Dia melihat Sarah dan Hagar kurang lebih berhubungan secara damai satu sama lain ketika tradisi matriarkal itu berlaku. Sebelum mereka terjebak dalam konflik ini. Menurut dia mereka itu adalah teman sebenarnya. Asumsi yang sangat eksplisit ini menunjukkan bahwa kemampuan perempuan untuk melawan serbuan penindasan patriarki sangat bergantung pada perempuan dalam mengatasi perbedaan etnis dan status atau perbedaan apapun yang memisahkan mereka. Dan menurut saya, menurut pendapat saya bahwa masih ada kemungkinan perempuan-perempuan ini sebenarnya membangun aliansi dalam mempertahankan tradisi yang merekatkan mereka untuk perlindungan dan perbaikan diri mereka, ketimbang menjadi alat kekuasaan patriarki. Dan disinilah sebenarnya yang mau menjadi refleksi bersama kita adalah bagaimana kita mengeksplorasi solidaritas sesama perempuan di tengah kondisi perempuan yang terpecah-pecah karena tuntutan moral yang mendesak dan perbedaan yang tidak terjembatani. Dalam kondisi seperti ini, apakah kita masih memikirkan kembali solidaritas sesama perempuan? Ataukah itu hanya utopia? Teolog perempuan, Wim Emerson Kaplan percaya bahwa sebuah solidaritas itu adalah kemungkinan untuk bergerak melampaui komitmen metodologis, dan solidaritas perempuan merupakan komitmen ekaristik terhadap tubuh orang lain yang hancur, karena tubuh yang terluka telah menjadi simbol solidaritas bagi orang Kristen sejak institusi perjamuan suci. Jadi ketika kita bersolidaritas sesama perempuan, maka dengan sendirinya kita sudah menjadi bagian atas tubuh perempuan yang hancur dalam komunitas kebersamaan kita. Demikian teman-teman yang bisa saya bagikan pada sore hari ini, tidak panjang. Dan saya berharap bahwa ini menjadi pembuka untuk kita mau bersama-sama mendiskusikan bagian ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ratna telah memancing, telah membagikan apa yang didapat dari Sarah dan Hagar ini. Teman-teman, kakak-kakak yang mau bertanya dipersilahkan, bisa lewat chat atau bisa juga langsung klik tombol raise hand atau bisa langsung unmute dirinya. Untuk yang pertama ada 3 termin. Apakah suara saya terdengar? Atau kekecilan suaranya? Saya bisa bertanya ya? Iya, boleh Kak Oinike. Iya, terima kasih banyak Kak Ratna sudah berbagi dengan kita, melihat bagaimana Sarah dan Hagar ini dengan cara pandang yang berbeda. Tadi juga sudah disebutkan beberapa literatur yang ternyata beberapa interpreter itu sendiri memahami narasi ini dengan cara yang berbeda-beda.
Saya tertarik ya, ingat satu buku juga yang tadi tidak disebutkan memang oleh Kak Ratna, bahas juga tentang Sarah dan Hagar ini. Judul bukunya itu Text of Error ya, yang ditulis oleh Phyllis Trible. Nah itu dia, saya tertarik sekali sebenarnya dengan cara dia memahami teks ini dalam konteks masyarakat Afro-Amerika ya, yang Perbudakan. orang-orang Afrika yang dijadikan surrogate ya, yang ibu pengganti bagi perempuan-perempuan Amerika kulit putih yang tidak bisa mengandung anaknya. Nah, di sini yang saya melihat bahwa ada beberapa persoalan sebenarnya di dalam teks ini. Persoalan yang pertama itu persoalan kalau kita sandingkan dengan konteks kita saat ini, persoalan antara budak dan tuan ya, itu sebenarnya sudah tidak relevan lagi di kita. Kemudian juga persoalan poligami ya, katakanlah poligami, itu udah tidak relevan juga di dalam kekristenan gitu. Dan beberapa praktek-praktek lainnya. Yang saya tanyakan secara khusus kepada Kak Ratna gitu ya, yang membahas teks ini. Tadi judulnya itu Sarah dan Hagar itu kawan apa musuh gitu ya. Nah, setelah menyimpulkan narasi ini, kira-kira Kak Ratna lihatnya gimana? Karena saya sendiri tidak bisa melihat mereka sebagai kawan begitu ya. Bahkan tidak dalam relasi yang setara. Kalau lawan atau musuh itu kita lihatnya dalam kondisi setara ya, satu lawan satu gitu. Padahal di sini ada relasi kuasa yang jelas-jelas sekali antara Sarah dan Hagar gitu. Jadi bukan hanya sekedar musuh atau kawan begitu, ada relasi kuasa yang sangat terlihat di situ. Nah, Phyllis Trible ini malah melihat, saya tertarik di ayatnya yang ketiga ya, dia itu ada persoalan pembendaan juga terhadap perempuan ada di situ. Dia memakai kata memanggil, kata memberikannya kepada mengambil, memberikannya kepada Abraham. Itu kan seakan-akan Hagar ini benar-benar benda gitu, yang diperlakukan oleh Sarah semena-mena, udah kasih aja sama Abraham tanpa persetujuannya. Kita nggak lihat suara Hagar di sini gitu. Nah, di sini kita juga mesti lihat bahwa kita akui bahwa ada konteks penindasan di sini, dan saya melihat bahwa ketika penindasan itu ada, perempuan nggak bisa menjadi kawan gitu. Perempuan nggak bisa menjadi kawan, dan ini harus diselesaikan. Kemudian ada yang menarik sebenarnya pada ayat terakhir, ya, pada ayat-ayat terakhir dari narasi ini, kita lihat ini luar biasa loh sebenarnya Hagar ini. Dia adalah perempuan pertama yang memberikan nama kepada Allah sebagai El Roi. Dan mengapa orang Israel tidak menyebutkannya sebagai ibu orang beriman? Bukan hanya Sarah saja ibu orang beriman, tapi juga Hagar. Dan ini luar biasa penyertaan Allah kepada Hagar ini. Hagar tahu bahwa Tuhan tahu bahwa dia dalam penindasan. Bahkan ada satu kata juga di situ di dalam narasi tadi, dia adalah hambamu, mengapa kamu tidak menindasnya aja begitu. Nah, di sini ada kata penindasan yang harus diselesaikan. Nah, itu tanggapan dari saya ya Kak ya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. 2 orang lagi untuk termin pertama. Kak OB, apakah ingin karena mengunmute? Ya, kalau belum ada, mungkin aku respon ya. Jadi terima kasih Kak Ratna, menarik sekali tadi yang dipaparkan. Dan senang sekali karena meskipun Rifani belum hadir, tapi ada Gus Aan yang juga saya tadi bilang di chat, mudah-mudahan Gus Aan bisa sharing juga ya Hagar dalam perspektif Islam gitu. Jadi yang pertama, nanti mungkin Tina bisa bantu juga. Ini saya baru nge sekarang ya, bahwa arti nama Ismail itu, saya baca Alkitab bahasa Inggrisnya, jadi kan disebut dan menamai dia Ismail karena, atau di sini dikatakan ya dalam bahasa Inggrisnya itu, karena Allah mendengar, Lord heard of your misery, Allah mendengar penderitaanmu. Mungkin Tina
yang rajin baca bahasa Ibrani, apakah itu arti kata Ismail gitu ya? Apakah itu begitu ya artinya gitu? Karena kalau ya menarik sekali ya. Iya, Itu. Kak. Iya ya, betul, itu artinya. Dari kata syama, mendengar, Allah, jadi Allah mendengar. Jadi Ismail itu memang artinya Allah mendengar. Oke. Ya itu ya, yang pertama saya baru sadar hari ini nih pas baca ulang lagi, bahwa Ismail itu artinya Allah mendengar, dan dalam konteks Hagar, Allah mendengar penderitaan, ya miserinya si Hagar. Yang kedua, mungkin nanti Kak Ratna bisa beri komentar, atau Tina juga, saya baru sadar bahwa di sini Hagar disebut istrinya Abraham. Saya penasaran ya, baca juga bahasa Inggrisnya benar, his wife, dan bukan concubine atau gundik gitu. Apakah ini memperlihatkan bahwa memang Hagar dalam posisi setara gitu, sama-sama istrinya Abram gitu ya? Apakah ada kenaikan status? Tadinya dia hamba, lalu kemudian ketika diberikan dia menjadi istri gitu. Apakah itu sehingga Hagar merasa tidak apa-apa dia berlaku sombong gitu kepada Sarah, karena dia bukan lagi hamba, tetapi sama-sama istri gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, menarik juga ternyata saya baca ulang tidak ada percakapan langsung antara Sarah dengan Hagar. Jadi selalunya itu percakapan Sarah dengan Abram. Dan ketika Hagar menjadi sombong karena dia mengandung, Sarah mengatakan, aku ingin Allah menjadi hakim atas perkara ini gitu. Jadi yang berperkara seakan-akan bukan Hagar dengan Sarah, tapi Sarah dengan Abraham. Ya, dengan Abram gitu ya. Nah, ini menarik sekali nih. Saya baru hari ini menemukan atau menyadari teks ini gitu. Jadi mungkin Kak Ratna atau teman-teman lain bisa respon. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Obe. Ya, terima kasih Kak Obe. Lalu selanjutnya ada respons di chat dari Ibu Joyce. Boleh, silakan Ibu kalau boleh langsung. Biar kedengaran suaranya Ibu. Iya, silakan. Ya, terima kasih. Maaf ya saya terlambat gabung. Oke, jadi pada waktu saya membaca tentang topik ini, saya ingin sekali gabung karena begini, saya dulu waktu melayani di Jerman itu saya pernah pimpin kebaktian itu, dan memang kita menyapa Allah itu bukan, memang ini kebaktian dengan kaum perempuan, ini tahun 80-an loh, dengan ada kebaktian kaum perempuan, dan itu memang kita menyebutkan itu Allah bukan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi Allah Sarah dan Hagar, Allah Ribka dan Allah Lea dan Rahel. Jadi saya merasa bahwa pada waktu itu ya, itu betul-betul kita sebagai perempuan itu accommodate dalam hubungan dengan Allah kita, dan status Sarah dan Hagar itu di situ ya, itu sama. Jadi perempuan gereja di sana pada waktu itu dia tidak mempersoalkan tentang Hagar itu siapa, tapi bahwa Hagar itu mempunyai status yang sama dengan Sarah, sehingga ya disebutkan ya Allah Sarah dan Hagar, Allah Ribka dan Allah Lea dan Rahel. Gimana kira-kira maksudnya itu impact-nya kalau kita di saat ini menggunakan istilah seperti itu, gejolak apa yang bisa timbul gitu kan? Karena kan banyak orang yang belum dicerahkan, atau banyak orang yang belum kayak kita inilah seperti itu yang sudah tahu secara, tapi kan di tingkat akar rumput kan masih ada anggapan-anggapan bahwa yang satu hamba dan yang satu perempuan merdeka ya, apalagi dalam perjanjian baru kan ada referensinya gitu kan. Saya kurang tahu di mana, saya nggak hafal Alkitab, tapi apa di Galatia atau di mana ada menyebutkan itu. Itulah kira-kira, saya nggak tahu ini pertanyaan atau komen. Terima kasih. Kasih. Ya, terima kasih Ibu. Iya, Kak Ratna, ada 3 orang di termin pertama. Disilahkan untuk merespons dan menjawab. Terima kasih, Esi. Terima kasih ke Oinike yang memboboti ini dari perspektif yang menurut saya ini semakin melengkapi analisis kita terhadap teks ini. Dan memang yang disebutkan dalam teks of terror dari Phyllis Trible ini, penekanan utama adalah pada soal korban dan penindas.
Kalau saya melihat dia menggunakan itu sebagai sebuah pintu utama. Nah, mengapa saya tidak masuk melalui itu? Saya terus terang bahwa sudah cukup banyak kita mengkaji dari sudut pandang itu. Maksud saya. Jadi saya mencoba, bukan berarti saya abai dengan patriarki. Tapi saya mau mengatakan bahwa patriarki ini bukan jenis kelamin, bukan dominasi laki-laki saja, tapi patriarki dalam dunia sesama relasi sesama perempuan ini juga sangat kental. Ini yang menjadi dasar pikir saya sebenarnya mengapa saya memunculkan atau mencari-cari referensi yang bagaimana supaya kita bisa menempatkan dua tokoh ini tidak dalam dikotomi yang semakin dibesar-besarkan dalam relasi penindas dan korban. Tapi kita mencari titik temu di mana supaya kita bisa mendudukkan ini dalam sebuah konsep kita bahwa kita seringkali tidak menyadari dalam situasi yang sulit sebenarnya kita berada pada tekanan yang sama. Jadi saya bersyukur dan berterima kasih Unike melihat dari sudut pandang yang berbeda dan bagaimana ketika penindasan itu menjadi sesuatu yang sentral ketika membahas ini. Jadi saya sebenarnya menghindari dikotomi yang secara langsung begitu. Jadi jangan kita mengatakan bahwa Hagar lebih baik, Sarah lebih baik daripada Hagar dan Hagar lebih baik daripada Sarah. Ini yang sebenarnya mau saya perkuat dari teks ini. Karena ini sudah menjadi tradisi yang cukup lama berkembang. Kita bicara Maria dan Marta, pasti kita akan disuruh memilih. Siapa yang paling baik menurutmu? Marta dong. Atau Maria gitu loh. Masa mau jadi Marta? Masa mau jadi Hagar? Gitu kan? Yang ketika sudah dikasih kepercayaan, lalu kemudian ngelunjak. Gitu. Ini saya mencoba melihat sesuatu yang menurut saya bisa dikembangkan secara lebih positif dari relasi Sarah dengan Hagar. Catatan dari Unike yang menarik adalah ketika Hagar memberi nama Allah. Ini memang poin yang sangat bagus bagi Hagar. Dan di sini kita melihat relasi yang paling dekat sebenarnya adalah Hagar dengan Tuhan itu sendiri. Apakah saya jujur mengatakan bahwa Tuhan juga memberi legitimasi ketika Hagar menderita. Karena malaikat datang, malaikat mengatakan, kembalilah kau kepada Tuhanmu. Kembalilah kepada nyonyamu. Ini pertanyaan yang Dina sampaikan, tim sampaikan kepada saya ketika mempersiapkan tekma ini. Kak, tolong dong dikaji, kenapa Tuhan suruh dia kembali lagi. Dalam penemuan saya, Hagar kembali karena dia merasa bahwa dia adalah pelayan Sarah. Dia patuh dan dia hormat kepada Sarah. Makanya dia kembali. Ini yang saya temukan dari analisis saya terhadap teks ini. Dan luar biasa memang Hagar karena spiritualitasnya itu muncul. Spiritualitasnya menjadi semakin kuat ketika dia berada pada situasi ini. Lalu kalau ditanya pada akhirnya apakah mereka teman atau musuh? Bisa mereka berdua, kalau membaca analisis Safina, sebenarnya adalah teman. Karena Hagar tidak mungkin mengambil orang yang dia tidak kenal dan dia berikan kepada Abraham dengan satu tekanan misalnya mengatakan bahwa kamu cukup punya satu orang anak. Budak di Israel dalam tradisinya dia tidak akan punya kesempatan untuk melakukan penawaran. Dia harus tetap tunduk kepada tuannya. Dan dia akan menjadi mesin reproduksi anak oleh laki-laki yang menjadi tuan dari dia sendiri misalnya. Seperti kita melihat teks Yakub. Bagaimana budak Rahel dan Lea itu memberikan anak yang lebih kepada Yakub. Nah, menurut saya mereka sebenarnya dalam tradisi matrilineal adalah teman. Tapi kemudian ketika masuk dalam pusaran ini, mereka menjadi musuh. Yang kita harapkan sebenarnya adalah ada sebuah narasi baru yang mau diciptakan dari kisah Hagar dan Sarah. Sekalipun ada dalam tekanan sebagai sesama perempuan, kita harus bisa memunculkan sesuatu atas kebersamaan kita. Ini menurut saya ini tawaran saya terhadap diskusi kita di sore hari. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengulas lebih jauh. Lalu dari KOB, saya memberi pendapat ya,
Terus terang bahwa saya terbatas dari segi bibliografi memahami teks berdasarkan analitikal. Mau itu bahasa Ibrani, mau itu hal-hal yang berkaitan dengan tradisi penulisan Alkitab, saya tidak terlalu menguasai. Yang saya mencoba kedepankan di sini sebenarnya adalah cara pandang kita terhadap teks ini sendiri. Apakah kita menempatkan perspektif kita pada analisis literer, ataukah kita menganalisis tokoh. Lalu kita mencari hal-hal mana yang bisa dijadikan rujukan untuk kita mengembangkan sebuah model berteologi. Dan saya berharap Tina bisa membantu saya untuk menjelaskan apa yang berkaitan dengan yang Kak Obe tanyakan tadi, Ismail, dan bagaimana Sarah menginginkan Allah untuk terlibat dalam persoalannya. Yang saya komentari, memang betul tidak ada percakapan langsung antara Sarah dengan Hagar. Betul, memang teks ini tidak memunculkan. Mereka bercakap. Yang dicakapkan sebenarnya adalah perilaku kekerasan mereka. Jadi bukan sesuatu yang verbal, tetapi langsung pada tindakan. Jadi bercakap tidak dalam kata-kata, tapi langsung dengan tindakan. Ini sebuah model percakapan yang menurut saya juga perlu kita berhati-hati. Apakah seperti ini benar? Apakah memang mereka seperti ini? Tidak bercakap, lalu tiba-tiba udah saling usir. Ini bagi saya ini perlu kita cermati lagi. Kita perlu mencari lebih banyak lagi referensi. Apakah betul mereka tidak bercakap? Mana tahu mereka bercakap, tapi namanya narasi dibentuk oleh sebuah kultur patriarki. Tentu saja narasi perempuan akan kalah dari sebuah narasi yang sedang dibangun sebagai hegemoni atas teks dan ideologi. Lalu Ibu Joyce, sebuah proses reclaiming, mengklaim kembali bahwa kita bisa menyebutkan Allah dan menempatkan diri kita pada sebuah pengakuan bahwa kita adalah setara. Kalau bisa bilang Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, ya saya setuju Ibu. Ini model baru yang ya, bukan baru juga. Pengalaman saya di Perwati dalam memahami pandangan feminisnya Elizabeth Schuyler Fiorenza, salah satu hal yang dikedepankan adalah kita mereclaiming kembali, memproklamirkan kembali, mengambil kembali hak dan suara kita atas teks-teks itu. Dan ini sangat dimungkinkan kalau komunitas kita semua sudah aware dan siap, gitu loh. Siap dengan sebuah perubahan yang menurut saya ini akan sedikit mengguncang. Kita berdoa menyebut Allah sebagai ibu, itu sudah jadi masalah besar. Gitu. Masa Allah dibilang ibu? Kalau kita bicara di konteks Perwati, ya silakan. Menurut saya ini sah-sah saja. Atau di kampus, di akademis, ya ini pun akademis yang mana. Kita perlu melihat dengan jelas. Tapi saya setuju, Ibu Jos, dan ini akan sangat menarik dalam doa-doa kita sebagai perempuan. Kalau saya membaca bukunya Ibu Bart tentang doa-doa perempuan, memang itu sungguh-sungguh memasukkan perempuan-perempuan itu dalam karakter doa dari Ibu Bart. Dan kalau kita membaca, saya sendiri sangat tersentuh dan saya sering mengutip itu dalam persekutuan-persekutuan perempuan di gereja saya di Halmahera. Dan ini untuk menunjukkan bahwa kita harus membiasakan, mengklaim semangat kita, partisipasi kita, kesetaraan kita dalam doktrin-doktrin yang selama ini asing, dibuat berjarak dengan diri kita sendiri sebagai perempuan. Saya komentari sampai di situ dulu, Esi. Terima kasih Kak Ratna. Di chat juga Kak Tina juga tadi ikut berdiskusi. Boleh Kak Tina disuarakan? Masih di mute Kak. Kak Tina. Kak Tina masih di mute. Ya, ketawa akhirnya. Yuk Kak, diulang lagi Kak. Sorry. Gue dari tadi ngomong sendiri. Iya betul. Silakan Kak. Tadi kalau yang kata Ismail itu sih udah saya bilang kan ya, benar. Memang Allah mendengar, dan kebanyakan sih nama-nama di Alkitab Ibrani itu secara harfiah menggambarkan, biasanya sih
menggambarkan apa yang dirasakan ibu itu atau apa yang dilakukan Tuhan. Menurut refleksi lah, biasanya sih kayak gitu. Nanti kalau kita lihat di anak-anak Yakub itu paling banyak kan, yang berapa anak itu, jadi apa yang dirasakan pada masa itu, lalu Tuhan memberikan anak, nama anak itu persis seperti apa yang mereka atau apa yang si istrinya Yakub rasakan sih dalam masa-masa itu. Nah, kebanyakan hampir semua nama di dalam Alkitab Ibrani ini dia punya makna yang secara langsung dan jelas terhadap apa yang dia rasakan, apa yang dia refleksikan tentang Allah itu, gitu. Nah, kalau di Kejadian 16 ayat 3 itu kata istri, iya saya juga baru sadar kalau ternyata si Hagar ini diangkat jadi istri ya. Aduh, saya merasa bersalah. Dan kata istri yang dipakaikan Eset Abraham itu pun sama, dipakaikan kepada si Hagar gitu. Jadi rupanya nggak ada perbedaan gitu. Kalaupun dia pakai Eset Abraham lalu di sini dia pakai Isya, sama, akar katanya sama. Jadi mestinya sih kalau kayak gitu nggak ada lagi ya perbedaan atau level apa segala macam antara Hagar ataupun Sarah, karena kedua-duanya sama-sama istri. Sekalipun di ayat-ayat berikutnya nggak tahu pengakuan ini kemudian jadi udah tinggal hamba ya, hamba Sarai, hamba Sarai kayak gitu. Menarik juga sih teks ini. Kira-kira sih gitu aja dari aku. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Tina untuk tambahannya juga. Sekarang kita akan membuka termin kedua. Sudah ada Ibu Jolivi yang mengangkat tangan. Dipersilakan dulu Ibu Jolivi. Ibu boleh unmute dulu? Sudah. Oke. Terima kasih Bu Obe. Saya menunggu jam saya berbunyi nanti bising. Oke. Terima kasih Dik Ratna, Sis Ratna untuk Bible Study hari ini sangat menarik ya. Saya waktu lihat topik itu musuh atau teman, wah langsung ini mau dengerin ya apa ceritanya. Jadi seperti yang katakan tadi, di mana ya, di mana yang menunjukkan bahwa mereka adalah musuh atau teman. Ini exposure yang baru bagi saya dan sangat menarik ya. Dan juga tadi seperti teman-teman yang lain juga bilang, oh ya istri, karena selalu kita ada anggapan seperti yang Ratna katakan tadi, mana yang lebih baik ya, dan selalu kita akan melihat, oh pastilah Sarah lebih baik dari Hagar dan Maria lebih baik dari Marta, selalu ada perbandingan begitu. Tapi dengan melihat diskusi kita hari ini, saya pikir yang sangat menarik adalah bagaimana Hagar melalui proses itu. Dan saya juga waktu membaca bagaimana Hagar memandang rendah kepada Sarah, itu juga satu menunjukkan bahwa Hagar itu bukan perempuan yang biasa ya. Pasti dia memiliki satu keyakinan diri, maksud saya dia seorang yang bukan hanya hamba mungkin ya. Jadi di situ saya pikir tadi pandangan bahwa mereka itu adalah teman yang dimana Sarah melihat ada potensi di dalam diri Hagar ya. Jadi ada keistimewaannya di situ. Dan memang soalan tadi teman atau musuh, dan tadi Ratna sudah bilang ini selalu terjadi dalam posisi kita sebagai perempuan ya, bukan hanya dari segi patriarki di mana kita melihat ada penindasan, tetapi kita sesama perempuan apabila ada kita berada dalam posisi yang status yang lebih baik, dan disitulah kesempatan ataupun cobaan lah kali ya untuk kita saling menindas. Jadi ini yang tadi pertanyaan saya juga,
di mana mereka menjadi teman dan di mana mereka menjadi musuh. Itu saya juga sudah mulai mencari di mana mereka menjadi teman. Tapi bila saya melihat Ratna memberikan gambaran ini, saya percaya bahwa memang Sarah ada hubungan dengan Hagar sebelumnya. Sebab itu kita tidak melihat percakapan, pasti ada relationship yang sampai dia melihat ada sesuatu di dalam Hagar ini yang istimewa sehingga dia dipilih menjadi istri Abraham. Jadi dan kita melihat bagaimana Allah memandang dia, melihat dia, dan kekuatan sebagai seorang perempuan yang sudah ditindas untuk kembali kepada penindasan itu juga satu persoalan kan, Adik Ratna? Mungkin kalau masa sekarang, kalau kita bilang perempuan yang ditindas itu sudah, jangan lagi kau pulang, kau mau bunuh diri kah di situ kan? Tetapi dia mau kembali karena dia sudah mengalami perhatian Tuhan kepadanya. Jadi saya percaya dia juga di dalam keluarga Abraham itu juga dia melihat bagaimana Allah di dalam bagaimana Abraham dan Sarah itu menyembah Allah, dan di situ dia sudah mengenal Allah dari pandangannya sendiri sampai dia waktu dia bertemu dengan malaikat Tuhan, dia percaya dan disitulah imannya bertumbuh. Jadi tadi saya juga keliru, di mana temannya, di mana mereka menjadi teman, karena selalu kita mengatakan mereka pasti sudah musuh dengan penindasan itu. Tapi dengan gambaran tadi saya pikir pemilihan Sarah terhadap Hagar itu menunjukkan kriteria di dalam seorang perempuan yang bernama Hagar itu ada sesuatu yang menarik di situ, dan disitulah pertemanan mereka mungkin ya Ratna ya. Jadi terima kasih untuk diskusi dan juga pemaparan yang sangat menarik. Thank you. Sama-sama tadi. Terima kasih Bu Jolivi. Di termin kedua ini sudah ada 3 orang tadi Ibu Jolivi, dan kemudian sehabis ini Kak Debo, dan selanjutnya Kak Happy. Dipersilahkan terlebih dahulu Kak Debo untuk memberikan respon atau pertanyaan. Terima kasih Kak Ratna atas pembahasannya. Aku pernah baca sebuah keterangan tentang Hagar. Katanya Hagar itu seorang prajurit, ya. Tapi lupa itu baca dari mana. Tapi dia itu seperti kepala prajurit di sukunya, dan ya itu kedudukan akhirnya ketika sebelum dia diambil oleh Abram dan Sarah dari Mesir untuk menjadi budak atau hamba. Nah, menarik kalau kita lihat ayat 16 ini, sebetulnya di awal pertama Sarah ini menempatkan Hagar sebagai teman sebetulnya, karena dia pada ayat 2, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Jadi ada harapan dari Sarah yang tidak memiliki anak yang dia lekatkan kepada Hagar. Nah, situasi menjadi berubah ketika pada ayat keempat Hagar mengandung. Ketika dia menyadari bahwa dia mengandung, terjadilah konflik. Sayang sekali ya, kehadiran seorang anak menjadi konflik dari 2 perempuan yang sebetulnya adalah korban bagiku. Kenapa Sarah berubah memandang Hagar? Karena dia tidak bisa mengandung. Ya, mungkin dia takut bahwa kedudukannya sebagai istri dari Abram akan terancam ketika dia tahu bahwa Hagar mengandung. Agak membingungkan juga ya, karena pada awalnya kan Sarah memberikan Hagar supaya dia mengandung gitu dan menghadirkan anak bagi suaminya, ya. Tapi situasi itu menjadi penderitaan bagi dirinya, ya. Jadi Hagar tuh diberikan oleh Sarah untuk memenuhi keinginan suami untuk mendapatkan seorang keturunan. Tapi di balik hatinya, di dalam hati terdalamnya mungkin Sarah sedih karena dia tidak bisa memberikan keturunan.
Nah, lalu Hagar yang menurut tafsiran itu adalah sebelumnya itu seorang perempuan yang apa ya, berjagoan gitu ya, tahu bahwa sekarang dia punya kehormatan. Oleh karena itu dia memproklamirkan dirinya yang mengandung sebagai sebuah kehormatan, ya, sebagai titik awal dia berangkat berjalan keluar dari pandangan dia hanya seorang budak atau hamba, ya. Nah, keduanya adalah korban menurutku, dan mereka menjadi korban karena kehidupan sosial dan budaya yang membuat mereka sekali tertekan sekaligus juga saling menekan, gitu ya. Nah, dan yang menarik adalah ketika dua perempuan ini saling, kan jelas di ayat ke-6 dituliskan lalu Sarai menindas Hagar. Di situ pertikaian terjadi. Nah, dalam pertikaian dua perempuan ini Allah hadir memperdamaikan mereka. Ya, Allah hadir memperdamaikan mereka dengan datangnya seorang malaikat. Nah, apakah itu menurut Kak Ratna adalah cara Allah untuk menempatkan kedua perempuan ini kembali menjadi teman? Nah, yang kedua, cerita tentang Sarah dan Hagar ini terus-menerus kita dengar dengan versi bahwa mereka itu musuh. Dan kita tahu bahwa Sarah itu menjadi ibu dari agama Yahudi dan kemudian kita kekristenan, dan Hagar adalah ibu dari saudara-saudara kita kaum muslim. Dan ketika kita mendengar cerita tentang kedua ini bertikai-bertikai gitu ya, saling memperebutkan kedudukan, maka terbangun di kepala kita bagaimana kedudukan Ismail dan Ishak. Seakan-akan mereka itu menjadi dua saudara yang juga saling bermusuhan. Dan kita di gereja tidak pernah, mungkin ya, tidak pernah diberikan khotbah betapa indahnya persaudaraan antara Ishak dan Ismail ketika mereka menguburkan Abraham, bapak mereka. Ya, jadi di Kejadian 25 ayat 9 itu digambarkan kedua bersaudara itu rukun dan damai menguburkan Abraham. Dan itu gambaran yang seharusnya kita pelihara dan terus kembangkan bagi kita orang-orang Kristen. Aku nggak tahu di dalam budaya saudara-saudara kita yang Muslim ini bagaimana kedudukan Ismail dan Ishak. Nanti mungkin Mas Ansori bisa membagikan ceritanya. Tapi ini penting bagi kita. Ketika kita bicara tentang Hagar dan Sarai, jangan lagi kita menempatkan mereka sebagai musuh. Mereka tidak musuh, mereka adalah korban. Nah, apakah untuk membuat kita, Kak Ratna, mengerti siapa Sarah dan siapa Hagar, kita juga perlu mengerti bagaimana relasi Ishak dan Ismail sebagai dua saudara. Yang ketiga, Hagar ini buatku perempuan yang hebat. Sebagai seorang budak, dia berjuang untuk kehormatannya. Ketika Sarah memberikan Hagar kepada Abraham untuk memberikan keturunan, sebetulnya Sarah memandang Hagar itu sebagai objek. Yang dibutuhkan dari Hagar adalah rahimnya. Nah, apa yang terjadi yang kita baca sekarang,
Hagar yang bangkit setelah dia mengandung adalah Hagar yang berjuang untuk kehormatannya. Nah, ketika belajar tentang Hagar, aku jadi teringat tentang kalau teman-teman baca novel Bumi Manusia ya, di situ ada Nyai Ontosoro. Nyai Ontosoro itu adalah juga seorang budak yang berjuang untuk kehormatannya. Dia dipandang sebelah mata oleh kaum orang-orang Indonesia di sekelilingnya. Dia dianggap sebagai budak seks, dia dianggap juga sebagai pengkhianat, dia dianggap orang yang udah kebule-bulean gitu ya. Tapi di antara orang-orang Belanda dia dipandang nista, dia dipandang mengambil harta dari suaminya gitu ya. Nah, tapi dia berjuang untuk kehormatannya. Dan bagiku seperti itulah Hagar yang berjuang untuk kehormatannya. Nah, pertanyaannya Kak Ratna, pada masa sekarang siapa sih Sarah dan Hagar yang ada di sekeliling kita supaya kita bisa hadir memaknai relasi-relasi kehidupan mereka dengan kacamata yang baik. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Kak Debo. Selanjutnya Kak Happy dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Baik, terima kasih. Iya, saya memberikan beberapa tanggapan dan juga di dalamnya bisa saja ada pertanyaan. Jadi tadi sudah disebutkan yang pertama, sebenarnya memang relasi akhirnya setelah baik ketika mendengar Kak Ratna sudah memaparkan di awal, lalu kemudian diskusi yang berjalan di antara kawan-kawan, dan juga melihat dari teks itu sendiri, memang saya setuju dengan Kak Debbie ya tadi yang sebelumnya ya, bahwa sebenarnya ya Sarah dan Hagar itu korban. Jadi mereka korban. Sarah melakukan misalnya begitu ya, Sarah memberikan Hagar kepada Abraham karena latar belakang budaya pada masa itu. Walaupun sebenarnya kalau kita baca lagi secara urutan teksnya, Allah sudah berjanji kepada Abraham begitu bahwa kamu akan punya anak dari Sarah gitu. Jelas sekali gitu ya. Jadi tidak ada keraguan dari janji Allah itu, tetapi Sarah kemudian secara kultur begitu, dan itu adalah dianggap sebagai istri yang baik. Ketika dia mengetahui dirinya tidak bisa memberi anak, dia akan memberikan hamba atau budaknya kepada suaminya. Nah, jadi dua-duanya menjadi korban buat saya. Teks ini memang memperlihatkan tampaknya Sarah ini bengis, Sarah ini seorang perempuan yang mewakili status pada posisi yang punya power begitu, lalu kemudian penindasan, dan itu adalah memang hal-hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa itu tertulis itu. Jadi yang pertama saya setuju bahwa keduanya menjadi korban. Jadi teman atau lawan mereka korban. Ketika mereka berteman, posisi korban juga terjadi, ketika mereka berlawanan juga mereka adalah korban. Kemudian yang kedua, saya melihat ada seperti mekanisme coping atau mekanisme yang meniru begitu ya. Jadi Sarah pada posisi tertentu dengan sebagai istri punya kemampuan untuk menguasai dan melakukan penindasan. Ketika Hagar tahu dia hamil, dia gunakan anak juga sebagai alat penindasan. Jadi kehamilan yang tadi kata Kak Debbie harusnya dirayakan, itu kehamilan itu kemudian digunakan sebagai alasan untuk menindas. Lalu kemandulan yang lain dianggap sebagai sesuatu yang harus ditindas. Nah, di sini yang saya rasa keduanya saling mengcoping. Jadi Hagar mengcoping Sarah, Sarah kemudian juga melakukan lagi pembalasan dengan menindas Hagar kembali setelah dia berbicara dengan Abram. Jadi di sini yang saya lihat bahwa ada mekanisme copying, dan mekanisme ini juga mendikotomikan perempuan, bahkan juga sebenarnya semua gitu ya, laki-laki juga kena begitu. Jadi istri yang baik itu yang bisa memberi anak, istri yang tidak baik itu yang ya tidak punya anak.
gitu. Jadi bayangannya misalnya pada konteks sekarang pada perempuan-perempuan yang menikah lalu tidak memiliki anak. Apa yang terjadi gitu kan? Belum lagi nanti kalaupun dia sudah punya anak, ini anaknya laki-laki atau perempuan? Perempuan dengan anak laki-laki dihargai lebih tinggi daripada perempuan dengan anak perempuan. Nah, ini juga gitu. Dan nah di sini yang saya katakan kemudian yang ketiga sebenarnya bagi saya teks ini kemudian adalah baik untuk Sarai dan Hagar. Ini adalah perjuangan untuk dihargai sebagai manusia seutuhnya. Sarai sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan yang pada saat itu belum dikehendaki untuk memiliki anak, belum diizinkan Tuhan, belum dibuka rahimnya oleh Tuhan. Dan Hagar yang juga ingin diakui seutuhnya sebagai seorang perempuan yang sedang mengandung. Membebaskan posisinya dari hanya sekedar hamba. Jadi ini perjuangan dua orang perempuan sayangnya harus melewati penindasan untuk menjadi manusia seutuhnya. Lalu yang keempat, memang kemudian refleksi saya atas teks ini adalah bahwa itu tadi konteks pernikahan itu pun harusnya dibarui. Karena memang pernikahan, apalagi kalau sudah ngambil dari Kejadian pasal 1, nanti ada Agustina kali ya bisa mengoreksi kalau teologi PL saya salah gitu ya. Kan beranak cuculah dan penuhilah bumi. Itu konteks dan pernikahan dianggap sebagai cara untuk itu. Memenuhi kehendak Tuhan, beranak cucu. Tetapi bagi pernikahan yang tanpa anak, begitu ya, ataupun memilih tidak memiliki anak, nah ini mereka memenuhi tidak, ya, kehendak Tuhan itu. Nah itu tadi, jadi dia membarui lagi sebenarnya pada konteks pernikahan, dia juga bisa mengkritik teks ini, kemudian bisa mengkritik bahwa ya itulah yang terjadi kalau kemudian baik pernikahan ataupun juga orang-orang yang di dalamnya kemudian dituntut dalam standar-standar tertentu tanpa melihat bahwa pernikahan misalnya itu menjadi satu keputusan bersama untuk hidup bersama, saling membahagiakan apapun keadaannya. Jadi tidak untuk menilai orang ini, oh dia seutuhnya jadi laki-laki nggak kalau punya anak, oh dia seutuhnya perempuan nggak kalau punya anak ketika mereka menikah. Nah ini juga kritik yang saya rasa dari sini, tapi tentu nanti pendapat Kak Ratna bisa juga mengcounter balik atau juga meluruskan dari pemahaman ini. Jadi itu yang saya lihat, jadi ada 4 hal bahwa mereka korban, lalu kemudian ada mekanisme coping, kemudian juga ini perjuangan untuk menjadi manusia seutuhnya, dan ini juga bisa dipakai kemudian untuk membaharui. Jadi perdamaian itu terjadi dengan baik tadi saya setuju dengan Kak Debbie, Allah yang hadir, tapi juga dengan memberi makna baru pada pernikahan itu sendiri. Bahwa setiap orang dalam kehidupan pernikahannya, perempuan yang menikah maupun tidak menikah, perempuan yang punya anak maupun yang punya anak, kita tidak menggunakan apapun yang kita miliki untuk menindas orang lain. Baik, terima kasih Kak Happy. Terima kasih. Silakan Kak Ratna di termin kedua ini, ada tadi Bu Jolivi, Kak Debo, dan Kak Happy. Terima kasih teman-teman, apresiasinya makin menggembirakan. Ya Tina senyum-senyum aja, Tin. Banyak kali kerjaan kita ya. Tapi saya senang, akhirnya kita semakin mendalami lebih jauh, dan apa yang saya harapkan sebenarnya ini juga tercapai ketika teman-teman menjadi lebih tajam dari apa yang saya bisa lihat dalam proses ini. Di mana mereka menjadi teman dan di mana mereka menjadi musuh. Kak Jolivia tadi menyebutkan itu, dan Kak Jolivia sendiri sudah menjelaskan bahwa ketika Sarah mengambil Hagar, tentu tidak asal mengambil, tentu tidak asal memilih gitu loh. Pasti dia melihat ada sesuatu pada diri Hagar. Karena dalam pemaparan saya tadi disebutkan bahwa semacam ada negosiasi di antara keduanya. Misalnya, saya mengambil engkau hanya untuk mendapatkan pengakuan status sosial, menyelamatkan keluarga saya. Karena itu disebutkan bahwa strategi Sarah yang pertama adalah
membangun segitiga genting antara Abraham, Sarah, dan Hagar. Jadi posisi segitiga ini yang dibangun oleh Sarah sebenarnya sebagai sebuah mekanisme pertahanan diri atas tekanan sosial pada dirinya sebagai perempuan yang belum bisa memberikan anak kepada Abraham. Nah, di sini yang kalau kita melihat lebih jauh atau kita berimajinasi secara teologi, tidak mungkin kan Sarah mengambil Hagar tanpa ada percakapan, tanpa ada penawaran, tanpa ada penceritaan. Mengapa sih saya mengambil engkau? Untuk apa gitu? Dan bagaimana? Tadi Kak Jolivi sudah menjelaskan, membantu kita untuk melihat bahwa Sarah melihat ada potensi dalam diri Hagar terhadap pemilihan. Selain yang disebutkan tadi dalam penelitian Safina, bahwa ini tradisi Mesopotamia tentang pendeta perempuan atau pemimpin agama perempuan dan bagaimana pelayan itu menghormati dia. Mungkin pandangan Kak Jolivi ini bisa menjadi salah satu titik tolak kita, mengapa Sarah kemudian mengambil Hagar sebagai orang yang bisa dipercaya untuk membangkitkan kembali kepercayaan dirinya. Kalau kita melihat kondisi awal kan Sarah dia sangat down dan tertekan dalam situasi ini. Nah, Kak Jolivi bertanya soal bagaimana Allah memandang penindasan Hagar. Terus terang dalam teks ini saya melihat bahwa Allah sebenarnya juga turut memberi ruang ketika Hagar harus mengalami penindasan itu berulang-ulang. Ketika dia lari dan bertemu malaikat, dia mengalami sebuah situasi yang sulit sebenarnya, tapi dia diminta kembali. Malaikat itu meminta dia kembali kepada tuannya. Kalau kita melihat teks ini, menurut saya bahwa ini juga perlu berhati-hati untuk kita mengatakan Allah berpihak pada Hagar dalam posisi ini. Jangan sampai Allah juga melegitimasi penderitaan Hagar. Dan kemudian ini menjadi pembenaran secara sosial bahwa perempuan seperti Hagar itu harus kita perlakukan begitu. Karena Allah juga memperlakukan dia begitu. Tidak seperti itu, teman-teman. Ini menurut saya ada sebuah pembalikan fakta, pembalikan narasi, penciptaan cerita baru yang kita bisa menemukan bahwa tidak seperti itu. Kita memperlakukan orang-orang yang sudah mengalami penindasan secara berlapis. Ini kan Hagar mengalami penindasan berlapis. Dari Abraham, dari Sarah, dan kemudian malaikat juga memberikan penguatan yang menurut saya, wow, kalau saya jadi Hagar waktu itu, ini Tuhan kenapa? Sudah tahu saya menderita, kenapa suruh saya balik lagi ke sana? Ini apa Tuhan mau saya menderita terus? Ini saya berimajinasi ketika menjadi Hagar dalam teks ini dan kita akan melihat kemudian pada bagian akhir sebenarnya. Ketika pada akhirnya Hagar memilih kembali ke komunitasnya. Dalam pembacaan sejarah tentang Hagar, dia kembali ke komunitasnya dan dia menikmati kehidupannya yang lebih damai di sana. Dia menikahkan anaknya dan kemudian dia membangun sebuah kehidupan baru di sana. Jadi saya tidak bisa mengatakan secara jelas apakah Allah berpihak pada Sarah dalam konteks ini. Saya belum bisa menemukan titik temunya di situ. Terus terang saja. Lalu kemudian tentang dari Kak Deborah. Terima kasih Kak Deborah. Kakak melihat hal yang sangat tajam dari diskusi kita sore hari ini. Pertanyaannya tentang apakah cara Allah untuk menempatkan kedua perempuan ini menjadi teman sebagai cara untuk mendamaikan mereka? Apakah cara Allah menempatkan kedua perempuan dalam kisah ini adalah cara untuk menjadikan mereka sebagai teman? Menurut saya bahwa dinamika relasi Sarah dan Hagar adalah sebuah dinamika pembelajaran. Menurut saya, jadi Allah mau menunjukkan kepada kita bahwa melalui dua perempuan ini, kita belajar membangun relasi. Kita belajar mencipta sebuah kondisi yang meskipun dalam tekanan situasi patriarkal tentunya, misalnya dalam teks ini, atau yang kita alami sekarang, kadang-kadang tanpa kita sadari, kita berada pada situasi di mana kita dengan sengaja diperhadapkan dalam konflik
Dan kita lupa bahwa kita adalah sesama perempuan. Energi kita habis tergerus pada bagaimana konflik ini mau dikeluarkan, bagaimana kita menyelesaikan masalah. Tapi sebenarnya kesadaran personal kita sebagai sesama perempuan itu tidak kita tumbuhkan. Jadi kalau ditanyakan Allah menempatkan keduanya, bagi saya Allah menempatkan keduanya menjadi pelajaran untuk kita sekarang. Menjadi benih yang baru, menjadi narasi baru, membuat kita berkesempatan untuk mengeksplorasi pengalaman Hagar dan Sarah dan bagaimana kita yang sekarang merespon itu. Untuk menemukan kembali narasi baru terhadap cerita ini. Nah, kedudukan Ismail dan Ishak, teman-teman, salah satu teman dari Ukitomohon, saya lupa namanya, dosen di Ukitomohon, pernah menulis sebuah artikel tentang kisah Sarah dan Hagar, tapi dia melihat dari perspektif interfaith. Karena dia studi di Belanda, dia mengambil teks ini dalam sudut pandang relasi antar umat beragama di Indonesia. Jadi akar kehidupan Hagar dan Sarah, kemudian kehidupan Ismail dan Ishak yang disebutkan tadi bahwa mereka rukun dan damai, itu dimunculkan sebagai sebuah model. Model membangun kehidupan bersama dua komunitas yang besar di Indonesia. Dan menurut saya ini juga bisa menjadi salah satu pijakan. Apakah dari Hagar dan Sarah, lebih jauh juga kepada Ismail dan Ishak. Dan memang teks ini sangat kaya dari segi analisis, karena dia bisa didekati dengan perspektif dinamika teori kelas. Kalau kita menggunakan pendekatan Marxisme dalam teologi kelas, ini bisa dipakai untuk menganalisis situasi perbudakan dan penindasan. Bisa juga dipakai dalam relasi antaragama, karena Ishak dan Ismail diyakini sebagai dua anak yang menandai lahirnya dua agama Semit yang besar, Islam dan Kristen. Nah, pendekatan ini menurut saya kita tidak boleh mengedepankan permusuhan Hagar dan Sarah sebenarnya. Tidak terlalu memblow up itu dalam rangka mewujudkan sebuah konsep perdamaian berdasarkan narasi ini. Jadi yang lebih banyak dimunculkan sebenarnya adalah bagaimana perjuangan mereka untuk menemukan kembali roh, menemukan kembali semangat hidup mereka. Dan terutama ketika kita melihat hubungan Ismail dan Ishak yang digambarkan tadi sangat rukun dan damai, untuk seterusnya itu berlangsung di antara bangsa-bangsa yang besar itu. Hagar dan Sarah menurut saya adalah diri kita sendiri gitu loh, untuk konteks sekarang. Saya tidak mau mengatakan siapa, tapi saya lebih mengatakan bahwa itu adalah diri kita sendiri. Saya dan teman-teman adalah Hagar dan Sarah dalam situasi sekarang. Dan ini menjadi sebuah fungsi kontrol sebenarnya. Ketika kita membangun relasi sebagai perempuan-perempuan yang sama-sama kita memiliki banyak perbedaan, banyak tekanan, dan menghadapi banyak situasi yang sulit, tapi ini menjadi spirit bersama. Bahwa kita belajar untuk tidak menjadi Sarah dan juga tidak menjadi Hagar. Kita belajar menempatkan mana yang positif dari dua persoalan ini, dari dua karakter ini. Sekali lagi saya mengatakan bahwa ini sebuah mekanisme pembelajaran atas relasi-relasi yang mau kita bangun supaya kita bisa membangun kehidupan yang lebih baik. Dari Happy, makasih banyak Pi. Ini sangat konkret ya, karena sudah sangat mendalam refleksinya bahwa ini adalah soal perjuangan terhadap kemanusiaan. Kita tidak punya. Saya mengingat salah satu pelajaran waktu saya kursus teologi feminis dari Liverpool tahun 2012 yang dilakukan oleh Perwati dan AWRC, Asian Women Resources of Teologi and Culture, waktu itu ke Anna Marsiana. Kami peserta itu disuruh membuat yang namanya piramida lokus sosial. Jadi kita belajar membuat piramida dan mulai belajar menempatkan diri kita. Kita menempatkan misalnya dalam tradisi sudut pandang terhadap perempuan yang menikah di atas. Yang menikah yang tidak punya anak di level kedua.
yang tidak menikah di level ketiga. Ini cara kita membaca konstruksi sosial dan menempatkan diri kita di situ. Ini saya belajar pada saat kursus teologi feminis itu. Lalu kemudian kita akan melihat pada dimensi-dimensi piramida yang lain. Misalnya saya kasih contoh, saya dengan Happy. Happy udah menikah, tapi belum dikaruniai anak. Saya belum menikah. Dalam status sosial, saya tetap dipandang tidak ada apa-apanya saya dibanding dengan Happy. Karena dia sudah menyelesaikan satu agenda sosial. Oh ya, Happy sudah menikah, Ratna belum. Ratna mau studi S3, mau jadi ketua sinode, tidak ada efeknya. Tetap Ratna tidak ada apa-apanya itu. Karena Ratna nggak menikah. Ini model konstruksi sosial kita dan kita bekerja berada di antara situasi itu, teman-teman. Dan dimensi Sarah dan Hagar itu kalau kita buat analisis piramida kekuasaan, ini disebut piramida kekuasaan, itu pendekatan Konstantinopel terhadap relasi kekuasaan di Roma. Dan ini dipakai untuk analisis studi feminis. Untuk kita membedah sudut pandang kita terhadap realitas sosial yang seringkali membuat kita, sesama kita pun kita nggak sadar. Oh ya, saya lebih baik dari dia. Karena ya saya sudah menikah, dia belum menikah, dan tanpa sadar kita juga akhirnya mulai menindak satu dengan yang lain. Ini satu contoh saja teman-teman yang saya mau share. Bahwa ini konstruksi berpikir kita terhadap warisan sosial, ini tidak mudah. Dan ini akan berproses terus sangat panjang. Karena itu kalau ditanya siapa Hagar dan Sarah, ya kita ini. Kitalah Hagar dan Sarah yang sekarang. Yang tentu kita harus lebih kritis membaca kondisi sosial dan juga menempatkan diri kita pada situasi-situasi itu. Dari saya, terima kasih, Pi, untuk bahwa konteks pernikahan itu harus dibaharui ya. Ini sebuah penawaran implementasi yang bagus terhadap pembacaan teks ini. Dan ini kalau makalah ini, diskusi kita, kalau ditulis jadi buku ini, saya rasa ini menarik sekali dan kita semua menjadi orang hebat dalam penceritaan ini. Terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih, Kak. Hari ini diskusinya sangat menarik dan sangat kaya dari beberapa, tadi sudah kita lalui 2 termin, lalu selanjutnya ada termin ketiga. Di chat tadi sudah ada Mas atau Kak Aan, lalu Kak Ware dan Ibu Joyce. Dipersilakan dulu Kak Aan. Iya, terima kasih. Saya nggak pakai video soalnya lagi di jalan. Dengar suara saya ya? Iya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas paparannya Mbak Ratna yang menurut saya sangat luar biasa, terutama yang paragraf-paragraf terakhir itu tadi, yang Mbak Ratna sedang men-challenge kita untuk keluar dari dari warisan kolonialisme. Harusnya kalau menggunakan pendekatan postkolonial itu menjadi sangat menarik menurut saya. Di Islam kami tidak diajari sedetil ini menyangkut soal Hagar dan Sarah. Spotlight kami biasanya adalah gegeran antara Ismail dan Ishak. Kami orang tua kami tidak detail untuk melihat dan mengabarkan kepada kami siapa Sarah sebenarnya, siapa Hagar sebenarnya. Ini ada baiknya dan ada buruknya. Kalau tadi Mbak Ratna ngomong bahwa konstruksi interfaith yang ditulis oleh teman UGIT Manado itu menawarkan soal jalan baru memaknai soal ini, saya ingin mengatakan hati-hati sebab teks soal Hagar dan Sarah ini sangat kolonialistik menurut saya. Jadi saya akhirnya baca Alkitab itu dan saya geleng-geleng kepala itu kan. Ini kalau seumpamanya orang Islam yang mendaku dirinya sebagai pewaris dari Ismail melihat teks yang sangat luar biasa, cerita yang sangat luar biasa ini, perasaannya kayak apa? Saya ingin mengatakan bahwa cerita soal Hagar dan Sarah ini, seperti yang tadi saya sampaikan, itu kolonialistik, dan kolonialistik itu selalu identik dengan injustice. Injustice pertama yang saya katakan adalah betapa Tuhan di dalam Alkitab itu
menggunakan strategi divide et impera, misalkan dalam soal perempuan dan perempuan baru dihargai atau dianggap sebagai istri yang sah misalkan secara sosiologis kalau ia melahirkan. Jadi kelahiran itu reproduksi secara biologis. Sejauh mana kita nanti bisa seperti itu. Dan yang kedua, watak kolonialistiknya menurut saya adalah soal sebentar saya tadi catat soal budak dan kemudian tidak. Saya sangat senang kepada teman-teman yang ada di sini tadi mencoba untuk membuat hati kami orang Islam itu nyaman mengatakan, oh it's okay, Sarah dan Hagar adalah sama-sama korban dan lain sebagainya. Tetapi mari kita bayangkan kalau teks itu diakses langsung oleh orang Islam dan kemudian menemukan bahwa ibu dari orang yang sangat dicintai itu diperlakukan secara tidak adil oleh Sarah. Meskipun itu adalah atas petunjuk dari Tuhan itu sendiri. Dan yang ketiga menurut saya, Abraham ini menurut saya agak kurang ajar ini. Menurut saya ya. Kurang ajarnya begini ya. Sekarang bayang. Not to Ismail. Bayangkan kalau kemudian ini kan injustice ya. Artinya injustice itu dalam arti bahwa teks itu tidak akan bisa diubah dan teks itu selalu men-challenge kita untuk bagaimana merekonstruksinya. Tapi yang saya ingin katakan adalah saya jadi agak paham teman-teman sekalian. Kenapa kok misalkan orang-orang Islam itu tidak menjadi rebel atau menjadi sangat tidak terlalu suka atau ada semacam ruang dalam psikologis mereka yang ingin mereka tunjukkan seperti itu. Jangan-jangan teman-teman kami yang Islam itu ngerti bahwa ancesternya itu diperlakukan tidak adil oleh Ishak dan anak turunnya, kemudian semacam ingin meneguhkan satu eksistensi. Lihat, aku memang bukan putra mahkota, tetapi aku bisa melakukan sesuatu, radikalisasi, intoleransi, dan lain sebagainya. Nah, di akhir saya ingin mengatakan seperti ini, Kak Ratna dan yang lain, saya sangat setuju bahwa harus ada jalan untuk membaca ulang menyangkut soal ini. Tetapi ya itu tadi, bahwa teks ini begitu sangat kolonialistik, yang kalau kita tidak hati-hati untuk misalkan mendekati ini, ketidakhati-hatian itu kadang-kadang seperti ini, Kak Ratna. Ini kan aib ya. Sarah ini kan aib. Hagar ini kan aib ya. Aib dalam arti ya diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya. Terkait dengan soal aib, kadang-kadang kita berpura-pura ngomong seperti ini. Oke, semuanya baik-baik saja, tidak ada kok injustice, kita equal dan lain sebagainya. Dan kita tidak mau mengatakan yang sejujurnya bahwa iya memang Hagar diperlakukan tidak adil, Ismail diperlakukan tidak adil dalam cerita ini, dan itu sangat mungkin akan melukai siapapun yang merasa dirinya menjadi his ancestor seperti itu. Nah, saya kira saya ingin juga menawarkan bahwa rekonsiliasi yang bersifat biblikal meletakkan cerita ini dalam bungkus yang baru, saya kira juga harus masuk dalam step, kalau di psikologi kalau tidak salah itu adalah stepnya itu adalah menyadari, mengakui, menerima, kemudian ya mencintai untuk hal yang sesuatu yang lebih baik seperti itu.
Jadi kalau kita tidak mau menyadari bahwa Ismail dan juga Hagar ini diperlakukan tidak adil oleh Abraham, maka itu akan terus membuat ruang psikologis yang hampa di kalangan siapapun yang menjadi penerusnya seperti itu. Itu saya kira catatan saya, dan saya terima kasih karena gara-gara isu-isu seperti ini saya kembali membuka Alkitab dan lain sebagainya dan narasi, dan memang betul bahwa legasi orang-orang Kristen, legasi kekristenan, legasi biblikal itu memang sangat kuat di dalam cerita-cerita yang ada di Islam seperti itu. Meskipun dalam konteks Hagar dan Sarah, nampaknya siapapun yang menulis di dalam tradisi Islam kami itu ngerti dalam arti begini, ini kalau saya buka belak-belakan cerita soal ini, wah malah ngamuk ini orang-orang Islam, karena Hagar dan Ismail diperlakukan sangat tidak adil oleh Sarah maupun Abraham atas nama perintah dari Gusti seperti itu. Saya kira itu Mbak Ratna. Saya terima kasih pada teman-teman yang menurut saya sangat luar biasa. Saya mendapatkan banyak hal dalam pendalaman Alkitab ini. Matur suwun. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Selanjutnya ada Ibu Ware yang tadi di chat juga sudah merespons. Silahkan Ibu, boleh disampaikan. Yang mana sih chatnya? Ibu, ada chatnya, sebentar ya Kak. Chat, atau kita ke Ibu Joyce dulu ya Kak. Ya. Silahkan Ibu Joyce. Oke, makasih. Sebagian saya sudah catat di chat ini, tapi saya mau jelaskan lebih lanjut lagi. Jadi saya kira-kira 20 tahun yang lalu pernah membaca sebuah buku atau mendapat tugas dari waktu itu Pak dosen kami di Satya Wacana itu, yang judulnya adalah Latar Belakang Politik Penulisan dari Teks-teks Alkitab. Nah, jadi teks Alkitab ini setiap itu dia ada ada latar belakang khususnya. Jadi dia tidak ditulis untuk suatu isu yang umum begitu. Nah, yang sangat menarik adalah kenapa isu tentang anak ini muncul, ya gitu kan. Jadi kenapa orang itu mesti punya anak ini dalam teks ini kan, karena kan ini kan demi ada turunan gitu ya, ada anak ya. Nah, di buku yang saya baca itu begini. Jadi pada waktu Daud menjadi raja, karena penulisan ini kira-kira berasal dari sumber Yahwis, dari Ye. Pada waktu Daud menjadi raja, dia kan bukan anaknya Saul. Jadi dia bukan, jadi secara darah dia tidak ada bukan turunannya Saul, sehingga dia mau mewariskan kerajaan kepada anaknya. Nah, untuk itu maka anak menjadi penting. Karena anak adalah ahli waris. Nah, oleh karena itu maka Daud mengumpulkan penulis-penulis di kerajaan itu untuk menuliskan kisah tentang adanya anak inilah begitu, agar supaya bahwa anak ini menjadi ahli waris, dari sanalah dia ceritanya, sehingga anak itu menjadi penting, sehingga dari Daud dia mau ke Salomo dan seterusnya. Nah, itu kita tahu bahwa itu dari tradisi Yahwis, dan dalam apa yang saya baca juga bahwa tradisi Yahwis ini dia tidak begitu semangat atau karena kan dia kan untuk melindungi kerajaan sebenarnya. Jadi dia untuk mengukuhkan kerajaannya Daud ya, Daud dan turunannya. Dan oleh karena itu yang di luar daripada Israel itu dianggap agak kurang lah begitu. Nah, terutama untuk Mesir. Jadi kalau kita baca di teks-teks Kejadian yang menggambarkan Mesir itu agak negatif lah begitu, itu sudah bisa dipastikan dia dari sumber Yahwis. Nah, jadi kalau untuk tujuan itu teks ini ditulis, maka itu memang ada tujuan politiknya sebenarnya. Jadi ada tujuan politiknya. Dan kita memang tidak bisa mengambil itu langsung mengatakan, oh kalau begitu maka Tuhan setuju dengan Sarah dan tidak setuju dengan Hagar. Bukan begitu. Karena pengambilan Sarah dan Hagar itu betul-betul
ya itu apa namanya itu ada tujuan politik di balik penulisan itu. Nah, jadi saya mengambil pendekatan ini untuk mengerti banyak teks dalam khususnya dalam kitab Kejadian Keluaran yang Matilan Ulangan itu, untuk mengerti bahwa setiap teks itu memang ada latar belakang politiknya. Nah, untuk kehidupan yang sekarang ini seperti Mas An bilang tadi, memang kita itu perlu menggali hal-hal yang tidak mempertajam keperbedaan, tapi seperti tadi kan yang disebutkan bahwa ternyata Hagar itu dipakai istilah istri di situ, jadi bukan gundik, bukan selir, bukan apa. Nah, hal-hal seperti ini saya pikir akan membangun persepsi tentang harga diri. Jadi tentang harga diri orang-orang yang sekarang ini hidup begitu kan. Saya sangat tertarik dengan apa yang Mas An bilang bilang tadi itu. Jadi bagaimana juga pola penafsiran kita itu, kita lebih banyak menggali itu hal-hal yang betul-betul menciptakan perdamaian, yang yang menyegarkan, yang apa. Jadi saya senang bahwa tadi itu saya mendapatkan satu ilmu bahwa ternyata di sini itu istilah buat Hagar itu disebut sebagai istri, artinya sejajar antara Sarah dengan Hagar. Nah, jadi itu yang saya mau sampaikan tentang pendekatan historis kritis. Jadi pendekatan teori-teori sumber ini, saya pikir itu sangat membantu kita itu untuk mengerti teks ini. Kenapa dia bilang begitu? Karena memang ada situasi politik pada waktu itu. Jadi memang pada waktu itu di kerajaan Yadok itu ada kebutuhan akan itu, tapi itu bukan berarti bahwa itu buat sejarah manusia itu seperti itu. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Tadi pertanyaan dari Ibu Yani Ware, apakah Ibu Yani Ware bisa menyampaikannya secara langsung? Halo? Iya Bu, silahkan. Bisa didengarkah? Bisa terdengar Bu. Saya tidak bisa buka videonya karena mengganggu suara rupanya. Saya langsung saja ya? Atau bagaimana? Ya, boleh Bu. Oke. Hagar dipilih bukan sembarangan ya, kita sudah tahu tadi. Dibangunnya ide untuk mengambil Hagar itu oleh Sarah itu untuk menjawab segitiga genting untuk maksud penyelamatan kekurangan secara biologis dia untuk saat itu. Nah, secara tradisi rupanya ini juga tidak melanggar pada saat itu ya, ketika seorang hamba diambil menjadi istri, karena istilah kitab juga begitu mengatakan, seorang hamba diambil sebagai istri untuk melahirkan. Artinya kembali lagi di sini melahirkan dalam pengertian untuk melegitimasi lagi budaya patriarki itu sendiri, sehingga boleh dikatakan saya mau melihat bahwa manfaat dari kelebihan biologis rahim ini menjadi alat untuk memerdekakan diri, baik oleh Hagar, baik oleh Sarah sendiri, walaupun kemudian Hagar yang mendahului mendapatkan kemerdekaan secara rahim ini dibandingkan dengan si Hagar. Dan konflik itu terjadi apakah karena siapa yang duluan atau siapa yang belakangan mendapatkan pewaris pada saat itu, yang membuat saya melihat bahwa pembahasan yang menunjukkan bahwa kemudian teks Alkitab membuatnya menjadi betul-betul perempuan dibungkamkan sama sekali. Karena baik Hagar, baik Sarah tidak dibuatkan keterangan percakapannya. Jadi tidak ada percakapan lisan antara mereka, tetapi yang menjadi penghubung percakapan itu justru Abraham. Dan saya pikir ini apakah berlanjut sampai sekarangkah konstruksi sosial yang seperti ini, ataukah bisa kita hentikan juga begitu, karena
seperti Kak Ratna bilang, prakteknya masih banyak sekarang seperti itu. Gitu. Itu saja saya pikir. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Ibu Yani Ware. 3 termin sudah kita lalui dan ini merupakan termin terakhir. Silahkan direspons oleh Kak Ratna. Ya teman-teman, beberapa hal yang disampaikan tadi menurut saya semakin memperdalam gagasan dan ide-ide kita terhadap diskusi, terutama dari Mas Aan Ansori tadi, salah seorang aktivis Gus Durian. Ini menurut saya sebuah sharing yang sangat menarik karena kita melihat dari sudut pandang teman-teman di Muslim dan bagaimana mereka juga gelisah ketika kita dengan begitu berani vulgar membongkar teks-teks kita, sementara di mereka ini sangat tidak diperbolehkan. Dan ini sudah sering didengar ketika kita terlibat dalam percakapan di teman-teman gerakan, bagaimana mereka mengapresiasi keberanian kita untuk membuka dan membahas menjadi sesuatu yang sangat, bahkan kita dengan kritis memperbincangkan apa yang dicatat dalam Alkitab. Saya tidak memberi banyak komentar dari catatan Mas Aan karena bagi saya ini semakin memperkuat substansi diskusi kita di sore hari ini. Begitu juga dengan Ibu Joyce, betul bahwa Perjanjian Lama, terutama 5 kitab Musa itu sangat terkait dengan tradisi. Dan bagaimana Daud dalam kepentingan politiknya menggunakan cerita-cerita ini untuk memperkuat basis kekuasaannya. Dan kalau dilihat dari sejarah penguasaan perwilayahan, kita tidak bisa heran kalau Mesir itu dianggap tidak terlalu mendapat tempat yang penting dalam sejarah penguasaan wilayah Israel. Dan Sarah dan Hagar itu berasal dari Mesir. Kalau dari segi politis penempatan berwilayahan, mereka sudah dianggap sebagai masyarakat kelas 2 yang tidak ada apa-apanya dalam masyarakat Israel. Kalau saya membaca dari kepentingan politik perwilayahan. Karena itu dalam cerita ini mereka selalu ditemukan sebagai orang yang tertindas, orang yang tidak punya apa-apa. Karena ini sekali lagi saya mengikuti perspektif Bu Joyce dalam tradisi membaca Alkitab secara historis kritis. Sedikit mengingat pelajaran dari Pak John Titalei terhadap studi-studi 5 teori sumber, dan ini mengingatkan kembali, Ibu terima kasih mereview kembali bahwa kita tidak boleh melupakan itu sebagai salah satu yang sangat fundamental dalam membaca kembali dan menggali tradisi-tradisi Alkitab yang mungkin menurut saya ini, saya sudah lama sih Ibu terus terang tidak membaca lagi dari perspektif historis, dan ini harus membuat kita kembali lagi ke sana, apalagi diskusi ini menjadi semakin menarik dan berbobot. Terima kasih Bu Joyce tambahannya dan sudah mengingatkan kita untuk tetap menempatkan historis sebagai salah satu metodologi pembacaan naratif Alkitab. Dari Kak Ware, tentang pemanfaatan rahim, Kak. Ini lagi-lagi menjadi sesuatu yang sangat krusial menurut saya. Karena semua perempuan punya rahim, tapi kita harus sadar di sekeliling kita bahwa tidak semua orang dalam kapasitasnya, dalam kemampuannya itu mengharapkan sesuatu dari rahim sebagaimana yang diharapkan oleh banyak orang. Jadi keterbukaan kita terhadap perbedaan, terhadap dinamika masing-masing perempuan ini yang seharusnya memberi kita ruang merdeka yang lebih luas. Banyak orang yang punya rahim memilih tidak menikah, kemudian banyak yang punya rahim tapi sedang berproses, dan banyak yang punya rahim dan sudah berproses. Cara pandang memerdekakan mereka ini yang menentukan. Karena ini yang harus kita kembangkan dalam melihat tubuh kita adalah bagian dari berteologi itu sendiri. Jadi kita tidak menjustis tubuh, melihat tubuh orang lain dan kemudian melekatkan pikiran kita pada tubuh orang lain, padahal itu sendiri adalah sebuah pergulatan batin tersendiri bagi orang itu atas tubuhnya. Dan solidaritas kita sebagai sesama perempuan adalah mau berada bersama dengan dia yang sedang berjuang dengan tubuhnya, yang sedang berjuang dengan rahimnya,
yang sedang berjuang dengan semua dimensi tubuhnya yang seharusnya adalah menjadi bagian dari kita sebagai perempuan. Di bagian akhir tadi saya mengatakan bahwa semua perbedaan yang ada di kita, apakah perbedaan biologis, perbedaan perspektif, perbedaan sosial dan segala macam, itu kalau kita bicara solidaritas sama perempuan, itu harusnya sudah melebur. Ketika kita bicara dalam konsepsi Kristus yang telah melebur dalam perdamaian bagi semua orang. Saya memberi komentar itu aja, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ratna. Selanjutnya ada respons dari Kak Tina atau Kak Obe. Tina dulu, Tina. Ya, silahkan Kak Tina. Waktunya sempit ya. Ya, di-unmute dulu Kak Tina. Tina. Sendiri lagi. Ya. Baiklah. Saya cuma mau menegaskan kembali sih Kak, karena ada bahaya ketika tadi Kakak bilang Hagar kembali karena dia setia terhadap Sarai, gitu kan. Nah, bagi saya ini sebuah alarm yang tampaknya penting untuk kita perhatikan gitu, karena jangan sampai perempuan korban kekerasan misalnya yang udah sempat lari dari rumah, lalu dengan ketika dia membaca teks ini atau dengan teks ini seperti menjadi legitimasi kamu mesti kembali pulang ke rumah kamu. Jadi kayak membiarkan diri untuk ditindas gitu. Jadi seberapa jauh teks ini kemudian menjadi suara perlawanan justru bagi korban kekerasan gitu. Jadi jangan sampai atas nama kesetiaan, atas nama kekuatan, atas nama apa segala resiliensinya kita justru kemudian menjadi berbalik gitu, menyerang kita. Karena kemudian kita mengaminkan segala penindasan yang terjadi. Itu sih Kak. Terima kasih. Terima kasih Tina, tambahannya makasih banyak. Ya, terima kasih untuk tambahannya Kak Tina. Dengan demikian PA ini sudah selesai. Terima kasih untuk partisipasi dengan teman-teman semua, kakak-kakak semua, memperkaya percakapan kita pada malam hari ini. Memperkaya kita melihat bahwa Sarai dan Hagar sebagai teman atau musuh, melihat kita bagaimana merespons dengan kehadiran anak, kita merespons juga bagaimana kita sebagai sesama perempuan bisa saling menguatkan di dalam segala tekanan dan lain-lain, dan kita juga bisa merasa bahwa di saat ada penindasan bukan berarti kita harus tetap bertahan di dalam itu dengan percaya bahwa Tuhan memihak, tetapi kita juga bisa melihat bahwa ada situasi lain yang bisa kita pilih, ada orang-orang lain yang bisa juga ikut membantu dalam pertolongan ini. Dan sebelum kita menutup dan diserahkan kepada Kak Obe, dipersilahkan Kak Ratna untuk memberikan closing statement. Apa ya, saya bingung deh. Belajar dari Hagar dan Sarah adalah sebuah cerminan penting untuk kita terus menjaga spiritualitas perempuan kita dalam membangun solidaritas bersama di tengah-tengah berbagai tekanan yang ada di sekitar kita. Itu aja deh. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Ratna, dan dipersilakan Kak Obe untuk menutup PA kita pada malam hari ini. Terima kasih Esi sudah memoderatori dengan sangat baik pertemuan kita. Senang kita bisa jumpa lagi, ada yang sejak awal ikut, ada beberapa yang baru masuk, dan yang paling senang adalah banyak teman yang mengatakan proses belajar ini jadi kebutuhan. Gitu ya, saya baru saja masukkan chatnya Kak Leni dari Poso, dia WA saya, dia bilang, aduh saya terhempas katanya, dan itu susah dapat sinyal, kadang-kadang dia harus pergi di kebun supaya bisa dapat sinyal, dan saya senang sekali karena rupanya kegalauan, kegelisahan kita di awal itu dan keberanian kita memulai program ini menjadi semacam oase ya untuk beberapa teman yang tidak ada ruang untuk belajar bersama. Terima kasih teman-teman sekalian, terima kasih Kak Ratna, luar biasa sekali, ini baru awal sudah hebat begini ya, gimana nanti udah 1 tahun, udah 3 tahun, keren-keren. Iya, terima kasih mau belajar bersama dengan kami, mempersiapkan bahan.
teman-teman mengingatkan bahwa kita boleh memberi usul topik. Kalau teman-teman punya usul, boleh ditulis di chat room, boleh chat kepada satu di antara kami. Kalau teman-teman ingin membahas satu teks tertentu, terutama apakah tentang perempuan, atau ada isu perempuan, atau yang teks yang membuat teman-teman gelisah. Dan kami akan berusaha membantu mencari kira-kira siapa yang bisa menolong kita untuk mempersiapkan bahan itu dan memicu kita dalam diskusi di ruang Zoom ini. Terima kasih. Untuk minggu depan seperti biasa pada hari Rabu ya. Saya lupa hari Rabu atau hari Kamis. Kita minggu ke-3 Kak, sama minggu kedua sama minggu ketiga untuk September. Ya, jadi karena kesibukan beberapa teman, kita untuk bulan September hanya ada di minggu sampai minggu ketiga ya Tina ya? Kedua, ketiga. Ya, minggu kedua dan ketiga, lalu setelah itu kita akan off, mungkin sampai kapan nanti akan kami informasikan. Jadi silakan terus dilihat media sosial kami untuk informasi PA berikutnya, topik dan pembicaranya. Kalau teman-teman merasa PA hari ini menolong kita mendapatkan pelajaran, boleh di-share nanti hari Rabu, biasanya kami akan share link YouTube-nya, atau bisa dicek di YouTube-nya Kelompok Biblika Progresif. Di sana sudah ada 8 PA sebelumnya dan akan ditambahkan dengan PA hari ini, supaya juga menolong teman-teman kita yang lain mendapatkan pencerahan seperti yang kita dapat. Nah, oh ya, ada catatan dari Ibu Joyce, Ruth dan Orpa, boleh tolong dicatat Asia, ya, bagus juga ya kita baca ya. Nanti kita akan lihat siapa yang bisa menolong kita untuk mempersiapkan bahan ini. Terima kasih teman-teman, silahkan bergabung lagi di waktu-waktu yang akan datang. Kalau teman-teman mendaftar lalu ternyata sudah ditutup, silahkan menghubungi salah satu dari kami, karena biasanya kami boleh bawa special guest kalau masih memungkinkan kuotanya ya. Terima kasih, semoga pelajaran hari ini berharga. Dan satu tadi yang saya catat tapi belum kita semua sebutkan, dan menurut saya penting, seperti yang Ibu Joy sampaikan ya, Hagar adalah seorang perempuan yang menamai Allah. Dan itu penting sekali karena banyak perempuan selalu diberitahu inilah nama Allah gitu. Dia sendiri padahal punya pengalaman berjumpa dengan Allah, dan Hagar ternyata, saya tadi baca-baca, saya refleksi ulang, dia itu berjumpa dengan Allah yang melihat, seperti Hagar menamai dia Elroy ya, tapi juga Allah yang mendengar, ketika Allah menamai anak Hagar sebagai Ismail, Allah yang mendengar teriakan. Jadi Hagar berjumpa dengan Allah yang melihat dan yang mendengar, dan dari perspektif postkolonial ini sangat penting, karena kita selalu mau cari siapa dalam komunitas kita yang suaranya tidak terdengar dan penderitaannya tidak terlihat. Karena rupanya Allah justru ada di sana, melihat dan mendengar penderitaan mereka. Terima kasih, kita akan menutup di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena hikmat-Mu menolong kami semua, menolong Kak Ratna dalam mempersiapkan bahan ini, dan memampukan kami untuk berbagi perspektif, berbagi sudut pandang. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan Kak Ratna dalam studinya yang baru dimulai di STFT Jakarta, Engkau kiranya menopang, menolong Kak Ratna senantiasa, dan memampukan Kak Ratna dalam mengikuti studi ini dengan maksimal. Malam ini kami berdoa secara khusus untuk Abang Ipa dari Kak Ratna yang dalam proses operasi, Engkau yang menolong dia, Engkau menolong para dokter, dan sebagaimana keluarga telah menyerahkan semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik, biarlah hasil akhirnya nanti, apapun itu dapat diterima oleh keluarga dengan lapang dada, dengan hati yang kuat, dengan hati yang teguh. Meskipun kami berharap, kami berdoa, kalau boleh Tuhan, Engkau memulihkan Abang Ipar Kak Ratna ini. Terima kasih untuk kami semua. Kami mau mendoakan Tina juga yang akan melakukan perjalanan ke Bogor dalam rangka melanjutkan proses penulisannya. Tuhan berkati perjalanannya, berikan kesehatan dan juga hikmat dan kegembiraan hati dalam proses penulisan disertasi. Kami berdoa untuk teman-teman kami, untuk Dina, untuk Melinda yang kurang baik kesehatannya, Tuhan juga yang memulihkan dan memberi kesehatan. Terima kasih untuk kami semua yang hadir malam hari ini, yang boleh menolong saling belajar satu sama lain. Kami dengan pergumulan kami masing-masing, dengan perjuangan kami masing-masing, kami percaya sebagaimana Engkau melihat dan mendengar Hagar,
Engkau juga melihat dan mendengar kami, Engkau melihat dan mendengar pergumulan setiap perempuan yang sekarang ini dalam penderitaan atau dalam ketertindasan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kakak-kakak yang jauh dan yang dekat. Ibu Joyce, terima kasih. Kak Novi, Kak Debo, Kak Ware, Kak Sandy, Happy, Ibu Jolivi. Terima kasih.